Toksiknya tuh gue pengen gue jabarin tuh, panjang banget. Kesannya perhatian, tapi misalnya jatuhnya lebih ke posesif. Kayak nyuci otak nih. kalau gue nggak sesuai sama omongan dia, gue bisa dipukulin. Digampar gue tempat umum, bengep. Hai, nama gue APP. Halo, nama gue Kirwa. Halo, nama gue Fania. Nama gue Nina. Halo, kenalin, nama gue Santria. Pekerjaan gue sebagai admin sosmed. Karyawan biasa. Pekerjaan sekarang intern di salah satu startup. Sekarang gue lagi intern, lagi magang. Status gue mahasiswa. Penting banget karena Ya, sebelum kita mencintai orang lain tuh, kita harus mencintai diri sendiri dulu. Karena yang ngebatasin diri sendiri tuh kita dulu. Menurut gue loving yourself itu penting, but sadly gue sampai sekarang belum maksimal, belum bisa ngerasa kalau gue udah loving myself. karena insecure gue kadang suka nggak bersyukur sama hidup gue. Jadi kadang gue selalu menuntut diri gue lebih. Gue lagi di fase untuk belajar menerima dan mencintai diri gue sendiri aja sih. Sebenarnya penting karena kalau lo nggak love yourself, lo nggak tahu seberapa worth-nya diri lo. Jadi love yourself menurut gue ya. Penting banget karena Kalau misalnya lo bisa ngelakuin sesuatu buat diri lo sendiri, terus lo bisa senang-senang buat diri lo sendiri tanpa peduli mikirin omongan orang. kalau misalnya kita nggak love ourselves, pasti kita akan berusaha untuk cari love itu dari orang lain. Sedangkan memuaskan semua orang tuh susah ya. Bukannya egois atau apa ya, karena kalau lo terus-terusan mikirin omongan orang, Jadi pastinya nggak akan merasa cukup, ujungnya bakalan stres. Jadi kita sendiri harus tahu our own value gitu. Pernah. Oh my god. Toxic relationship pernah. Rata-rata beberapa mantan gue adalah semua toksik. kayak nyuci otak nih. Pengen gue jabarin tuh, panjang banget. Toksiknya tuh gue selalu harus sama dia kayak 24/7. Terus kalau gue nggak sesuai sama omongan dia, gue bisa dipukulin. Terus juga dia kasar secara verbal dan non verbal. Gua sih, itu sih udah lama sih, gua SMK. Dia baru pulang dari mana ya? Pokoknya dari kereta lah. Gua telat jemput, digampar gua tempat umum. Telat jemputnya sejam sih. Dari itu aja. Bengep. Awalnya kesannya perhatian, tapi misalnya jatuhnya lebih ke posesif, kayak lebih ngontrolin kayak apa yang kita harus lakuin di sini lebih ke hal detail-detail. Gue pernah waktu itu HP gue dibobol. Jadi gue pakai iPhone, HP gue iCloud-nya dibobol karena gue nggak ngasih tahu dia di mana. Dibobol beberapa kali sampai akhirnya kata sandinya tuh keganti, jadi gue nggak bisa pakai HP gue. Dan dia nemuin gue. Terus dia pernah nunggu di depan rumah gue dari jam gue pulang kerja sampai jam 12 malam dan dia nggak mau pulang kalau gue belum keluar. Kayak gue waktu itu pernah kayak berdebat lah sama si cowok ini. Kan gue biasanya kalau gue udah marah, gue biasanya diem. Jadi kalau misalnya dia bikin salah tuh dia pintar banget buat muter balikin omongannya dia yang bisa bikin gue jadi kayak oh iya ya, kayaknya gue deh yang salah. Padahal itu bukan salah gue. Mau ngasih pesan tapi belum baik-baik banget. Ya ngebatasin diri aja, udah itu aja sih. Jujur kalau emang lo di dalam toxic relationship itu lo nggak bakal sadar. Karena gue mengalami itu dulu, gue nggak tahu kalau ternyata gue ada di toxic relationship. Karena menurut lo ya udah dia sayang sama gue sayang sama dia. Perilaku yang dia lakuin ke gue itu ya berdasarkan sayang. Emang dia mau ngejaga gue, emang dia nggak mau gue hilang, emang dia setakut itu. Kayak sampai ke titik yang gue kira itu oh ini sayang, padahal sebenarnya itu lebih ke control freak sih sebenarnya, lebih ke posesif ya. Dan itu atas dasar sayang atau cinta lah gitu. Tapi sebenarnya itu cuman lo nggak mau keluar dari zona nyaman aja sih. Dan itu kadang butuh waktu lama banget buat nyadar oh ini tuh toxic ya. Lo nggak bisa lama-lama karena kalau misalnya lo bertahan dalam hal kebegoan itu, yang ada kekikis, otak lo kekikis, mental lo kekikis, semuanya tuh kekikis. Nanti yang lama-lama hilang tuh bukannya perasaan lo ke dia, tapi yang lama-lama hilang itu diri lo sendiri. Saya mau nangis nih, jangan. Demi Allah, lo males banget gue. Lo perlu dengerin omongan orang lain
Karena gue percaya saat orang lain, sahabat-sahabat gue bilang gak suka sama pasangan gue, itu sebenarnya bukan karena mereka kehilangan gue atau apa, cuman emang mereka yang nolongin gue pada akhirnya. Buat pasangan-pasangan atau individual yang lagi ngalamin toxic relationship, end it aja yuk. Ya kalau misalnya bisa cabut, ya cabut daripada kelamaan. Karena ya mau sampai kapan terus-terusan di lubang itu. Karena bakal buang energi, buang waktu yang harusnya lu bisa pakai buat lu berkarya, buat lu lebih baik lagi, tapi akhirnya kebuang. Jadi sudahin aja. Pernah lah. Pernah sih gua. Ini kali ya, pengalaman gue tuh bukan tipe orang yang suka sahabatan gitu sebenarnya. Tipe orang yang nggak suka attach sama satu orang gitu. Kemana-mana harus bareng, nggak apa-apa. Tapi sempat waktu SMA itu pertama kali punya sahabat. Dan itu bener-bener gue kayak, oke, dan gue percaya nih best friends tuh ada gitu loh misalnya. Tapi akhirnya ketika sahabat gue ini udah kayak sahabat banget gitu ya. Cuman pengalaman pertama kali ditinggal, tiba-tiba dia kayak ngilang aja, pura-pura kayak seakan-akan gak kenal, gak deket hanya karena dia udah ada sahabat lain gitu. Aneh sih, mungkin anak-anak banget ya, cuman itu sih pertama dikecewain. Gue pernah diselingkuhin 8 kali, maksudnya satu orang ngelingkuhin gue dengan 8 cewek. Gue samperin ceweknya atu-atu, terus gue jadi temenan sama mereka buat ngejebak. Gue tuh megang prinsip kalau misalnya ada orang yang bikin gue marah atau bikin gue kecewa, gue selalu megang prinsip bukan mereka yang salah, tapi diri gue yang menempatkan kemerdekaan. Kalau misalnya mereka marah tuh kayak misalnya gue belum bisa memahamin mereka. Jadi kalau dibilang gue pernah kecewa sama orang enggak sih, karena ujung-ujungnya pasti balik-baliknya ya gue bakal nyalain diri gue sendiri gitu. Jadi gue nggak pernah nyalain orang. Saat gue dikecewain sama orang lain tuh biasanya gue bakal cabut. Karena gue tipikal orang yang kalau misalnya gue udah marah, gue nggak mau yang terlalu mencak-mencak atau gimana. Jadi kalau gue udah kecewa sama orang, mendingan gue yang cabut beberapa saat atau beberapa bulan atau ya sesuka gue aja sampai gue bisa buat balikin perasaan gue lagi gitu. Kalau gue ngatasinnya dengan cara memperbaiki diri. Kayak misalkan gue kan kuliah desain grafis, ya gue kayak berkarya sih, itu udah kepuasan buat diri gue sih. Awalnya pasti sedih, nangis, terus kayak mikirin apa salah gue sih gitu ya. Cuman abis itu nggak lama-lama gue langsung mikir kayak, ya kenapa gue harus ngelihat sebagai suatu kerugian, kenapa gue nggak bisa ngelihat sebagai suatu keuntungan untuk peluang lain. Dan ternyata bener, selama ini gue terlalu sering hangout sama dia doang, padahal ketika dia akhirnya udah nggak deket lagi, gue malah opportunity buat bikin banyak banget teman gitu waktu SMA, sejak itu. Keren loh. Jangan sering ngecewain orang lah. Gue udah tahu sih nama lu sering ngecewain orang gitu. Gue coba masuk aja sih, cuma salah. Terima kasih karena mungkin itu cara untuk gue bisa explore lebih lagi, untuk gue bisa ningkatin diri lagi. Makasih udah buat gue jadi cewek pinter, kuat, gak suka nggak bisa dibohongin lagi. Kalau misalnya orang yang nonton ya lu ngaca dulu deh. Lu pernah bersalah apa sama gue?